Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang kunjungan kami ke PT Talun Indonesia Baharu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arifin dengan NPM 217. Nama saya Maulana Rifakin dengan MPM 223. Nama saya Yulian Fatih dengan NPM 257. Saya Jasmine Butsaina dengan NPM 268. Saya Hilaris Kevin Pratama dengan 3 digit NPM terakhir 228. Saya Wadijat Tarisi Kandang dengan NPM 20297. Oke, langsung saja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita sedang ada di PT Talun Indonesia Baharu dengan Akang siapa? Akang Rahmat, dan beliau juga merupakan alumni nih dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran pada tahun 2011. 2012. Nah, boleh teman-teman dari kelompok kami yang ingin menanyakan kepada beliau tentang apa saja yang ada di kandang ini. Makanan apa aja tuh yang diberikan ke domba ini? Pakan yang diberikan ke domba yang saat ini kita pakai itu ada dua. Yang pertama itu hijauannya dibuat selasa tadi ya, hijauannya dibuat selasa. Yang kedua itu udah konsentrat, itu pakan yang dipakainya. Hijauannya berupa Hijauan segar atau hai? Karena silase tadi udah disebutkan silase, jadi nggak ada hijauan, nggak ada hai. hijauan segarnya hai nggak ada, hainya nggak ada. Kalau hijauan segar ada, cuman rata-rata di kita hijauan segar, pemberian hijauan segarnya sedikit. Kita udah pakai pakan pengawetan silase itu untuk mengantisipasi musim kayak gini, musim kemarau. Si hijauan silasinya itu berasal dari hijauannya apa kan? Hijauannya kita pakai dari jagung. Oh, dari jagung. Dari jagung. Berarti mengenai jagung itu biasanya kalau si masa yang panen yang layak untuk pakan untuk dibuat silasi itu umur berapa? Berapa ya? Jagung itu? Jadi kalau bahan pakan dari jagung itu kan beserta jagungnya ya. Kalau kita lihat dia tuh baru muncul, si jagungnya tuh baru mulai muncul ya, atau mulai kuning tapi nggak tua, jadi dia ada jagung muda gitu. Kira-kira saya mungkin 70 hari, 50 hari sampai 70 hari. Berarti kayak ready stock itu untuk jangka waktu 2 minggu gitu kali ya, 2 minggu atau berapa minggu? Iya, kita stok per 1 bulan atau per 2 bulan. Per 1 bulan. Untuk 1 kali pembuatan 2 bulan depan kita udah ada. Nah sekarang kita pengen nanya-nanya mengenai konsentratnya tuh kan. Kan biasanya kalau buat konsentrat tuh kayak rubah-rubah ya. Ada kalau ini lagi murah menggunakan ini kandungannya gitu. Yang paling sering digunakan di daerah Cileunyi ini tuh yang murah dan aksesnya gampang didapat tuh apa aja? Konsentrat ini kan pakan terkonsentrasi ya. Iya. Jadi maksudnya bukan salah satu bahan baku pakan yang kita bisa dapatkan di mana aja. Produsen konsentrat ini juga belum banyak beberapa. Nah, sementara yang saya pakai ini konsentrat dari kebetulan Om juga dari Agritama. Untuk gudang produksinya ada di Purwakarta, Cikalong. Nah, mengenai murah atau enggak, apa tadi bilangnya? Soal ini ya, misalkan lagi itu turun naiknya harga kan biasanya di market tuh ya. Kalau di pakan sih nggak ada istilah turun harga. Kalau di pakan nggak ada istilah turun. Biasanya walaupun bahan baku kembali normal, harga yang udah naik ya biasanya akan diam di situ. Jadi nggak ada istilah turun harga kalau di pakan. Paling kita pakai cari alternatif lain. Alternatif lainnya artinya pakai konsentrat yang harganya lebih murah gitu, bukan turun harga tapi cuman sejauh ini kalau di PT Talun Indonesia Baharu ini masih tetap pakai satu supplier sih. Masih loyal gitu ya. Ya masih pakai satu supplier itu lah.
Nah begitu mungkin tentang apa lagi mungkin teman-teman Kalau untuk pembuatan silase sendiri itu kan biasanya ada yang pakai molasses atau enggak pakai dedak aromatik, itu di sini pakai apa itu? Di kita bantu apa namanya produk tambahannya itu udah aromatik. Punya dari dosen dari dosen Fakultas Kesehatan juga Pak Heri. oh Untuk produk tambahan si pembuatan silasenya ya. Kalau molasses kita nggak pakai. Nah terus buat perbandingannya Kak dari hijauan sama konsentrat itu kira-kira berbanding buat perbandingan. Perbandingannya kan sebetulnya yang kita pakai itu berdasarkan BK ya, 3% bobot badan, 2,5 sampai 3% bobot badan itu untuk pengemukan, tapi untuk yang tadi domba yang kalian atur gitu. Nah untuk pemberiannya 70 30 gitu. Jadi 70% konsentrat, 30% hijauan. Untuk pengemukan, untuk breeding beda lagi. Untuk bobot badan yang tadi kami ukur itu berapa biar Bobot realnya? ya. Bobot realnya terakhir itu kita ada penimbangan sekitar 2 minggu yang lalu. Untuk domba yang kalian ukur tadi bobotnya sekitar 71 menuju 72, 71 sekian. tapi tadi hasil hitungan kita 76 mungkin bisa jadi dari 2 minggu itu tapi nggak nyampe Ya, segitu jadi ya. sebenarnya kalau misalkan pengukuran pakai pita Arono kan memang ada selisih. Iya. Jadi kalau selisihnya segitu, saya kira sih nggak terlalu jauh gitu. Nanti kalian buka lagi aja di. Tapi kalau Akang suka ini nggak sih misalkan dari bobot sekian Akang kayak perhitungan pakan tuh benar-benar diaplikasikan gitu yang ilmu dari peternakan zaman dulu tuh. Untuk pengemukan masih bisa, tapi untuk breeding itu sekarang kan tujuannya kan berbeda ya. Kalau untuk pengemukan itu memang yang kita kejar itu kan pertambahan bobot badan. Nah sementara untuk breeding itu hanya maintenance BCS, body condition. Jadi tidak ngejar apa namanya bobot badan. Nah kalau untuk diaplikasikan di pengemukan jantan atau betina itu masih bisa, masih dilakukan. Ada lagi Bu? Mungkin? Oh, silakan. Ini untuk pemasarannya gitu kemana aja pemasaran domba? Pemasaran domba kita kan breeding ya di sini ya, breeding. Jadi untuk marketnya yang umum yang sering kita lakukan itu kurban udah pasti setiap tahun penjualan domba. Untuk akikah juga kita jual, akikah ada betina ada jantan yang kita jual. Terus juga kalau misalkan ada yang beli bakalan, butuh bakalan juga kita jual. Kebetulan hari besok atau lusa kita kirim bakalan ke daerah. Terus kalau ini mau kepo lagi sih kan, misalkan kan soal kayak ngimpor si dorper nih, bibit-bibit dorper yang tadi ada di sana nih, itu kan katanya emang harus banyak ya, kayak harus berapa ribu dan jangka waktu bisa 6 bulan sekian tahun kan. Nah itu kan berarti akan belinya sebanyak itu sekali ke itu apa mengecer di orang yang ngimpor? Ya kebetulan sebetulnya yang saya pakai itu bukan pure blood dorper, tapi F1 hasil silangan dorper dan merur. Itu punyanya salah satu tempat besar industri peternakan juga di Malanggo, punya Kang Yudi. Jadi saya beli dari sana pejantannya, kemudian saya kawinkan lagi di sini dengan merur. Jadi ada hasil cross dari F1 dorper. Satu dorper. Kalau buat seharinya itu diberi pakannya berapa kali, sama kalau misalnya kan silase sama konsentrat itu berapa kilo sehari masing-masingnya? Untuk ukuran domba yang tadi pemberian konsentratnya kita berikan 1 kilo per ekor sampai 1,2. Untuk pemberian hijaunya sedikit 0,5 sampai 0,7 gitu si pemberian hijaunya. Untuk waktu pemberian pakannya kita diberikan 2 kali, sebetulnya 2 kali ya, pagi dan sore, tapi karena konsentratnya dipisah jadi kehitung 4 kali. Maksudnya gini, pagi itu pertama kita berikan konsentrat jam 7 konsentrat dulu, setelah
konsentrat itu nggak lama sih, kurang lebih 5-10 menit udah habis konsentrat. Itu langsung disambung sama si pakan juga si lasu. Nah itu di jam 7 sampai jam 8 biasanya. Nanti ada pemberian pakan lagi di jam 3 sampai jam 4 gitu. Jam 3 sampai jam 4, 2 kali pemberian pakan. Cukup sekian ya Kang dari kami. Terima kasih banyak. Ini banyak ilmu yang kita ketahui, yang bisa kita untuk pengalaman nanti ya, untuk menuntaskan tugas juga. Ini atur nuhun pisan Kang. Gimana guys? Oke, mungkin sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.